Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nur Hasanah dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 4A Ramil 1 yang mempresentasikan tentang gugus kendali mutu terpadu atau Quality Control Circle. Pengertian gugus kendali mutu adalah kelompok kecil dari lingkup kerja dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dan perbaikan secara berkesinambungan dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Gugus kendali mutu merupakan mekanisme formal yang dilembagakan guna mencari pemecahan persoalan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dan kreativitas di antara sumber daya manusia sebagai karyawan atau pegawai, baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta. Kelompok kecil pegawai terlibat dalam suatu proses pengkajian bersama untuk menyikapinya dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu, quality control atau dalam bahasa Inggris dengan Quality Control Circle adalah suatu kegiatan di mana kelompok karyawan yang bekerja sama dan melakukan pertemuan secara berskala dalam mengupayakan pengendalian mutu atau kualitas dengan cara menganalisa dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu atau QC tools. Ada sasaran program QC. Untuk mencapai keberhasilan program-program QC harus menggunakan sasaran dengan jelas, antara lain sebagai berikut. 1. Pengembangan diri. 2. Pengembangan bersama. Perbaikan mutu. Perbaikan komunikasi dan sikap, pengembangan tim dan produktivitas kerja, mengurangi keluhan dan absensi, memperbaiki loyalitas dan partisipasi karyawan. Lalu yang ke-8 ada meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Yang ke-9 ada memperkuat kerjasama antara semua tingkatan dalam perusahaan. Yang ke-10 ada meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Lalu di sini ada asas gugus kendali mutu. Secara garis besar ada menjadi 2. Yang pertama ada asas pokok dan asas umum. Asas pokok terdiri dari pembangunan manusia dan asas dinamika kelompok kerja sama kelompok atau group dynamic and teamwork. Lalu yang kedua, asas hukum yang terdiri dari asas informalitas, kesukarelaan, keterlibatan total, memadukan, belajar bersama secara berkesinambungan, kegunaan, keterbukaan, dan asas loyalitas pada organisasi. Manfaat gugus kendali mutu. Yang pertama, secara umum, ada perbaikan mutu dan peningkatan nilai tambah, peningkatan produktivitas sekaligus pengurangan biaya, peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target, peningkatan moral dengan mengubah tingkah laku, peningkatan keterampilan dan kerjasama, peningkatan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, peningkatan kepuasan kerja, pengembangan tim atau gugus kendali. Yang kedua, ada bagi karyawan manfaatnya. Yang pertama ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pribadi, kesempatan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang belum mendapat perhatian orang lain. Lalu ada latihan menganalisis masalah dengan menggunakan metode-metode statistik yang praktis. Lalu ada lebih memahami teknik-teknik pengendalian kualitas. Yang terakhir ada mendorong peningkatan kreativitas. Lalu yang ketiga, manfaat gugus kendali mutu itu ada organisasi dan atau perusahaan. Ada manfaatnya yaitu sarana untuk meningkatkan produktivitas, lalu kualitas hasil kerja, pelayanan dan jasa lebih baik.
Terus membangkitkan semangat dan mengembangkan rasa memiliki tanggung jawab, selalu memawas diri dari seluruh karyawan. Yang terakhir ada mengurangi kesalahan serta memperbaiki mutu. Asas quality control pun tidak jauh beda, sama, terdiri dari asas pokok dengan asas umum yang isinya asas pokok pembangunan manusia, dan asas dinamika kelompok kerjasama kelompok atau group dynamic and teamwork. Lalu yang kedua ada asas umum, ada informalitas, kesukarelaan, keterlibatan total, memadukan, belajar bersama secara berkesinambungan, kegunaan, keterbukaan, loyalitas pada organisasi. Manfaatnya pun juga sama. Pengembangan tim yang secara umum ada, maksudnya pengembangan tim di quality control circle. Nah, langsung ke teknik quality control. Syarat pokoknya sukses penerapan konsep TQC. Agar penerapan teknik total quality control memperoleh hasil yang maksimal, maka syarat pokok harus diperhatikan. Seluruh sumber daya manusia turut serta dalam produksi dan mengerti arti TQC dan melakukannya dalam produksi atau pekerjaan lain yang berkaitan. Ada TQC sebagai totalitas pengendalian terhadap mutu produk secara bertahap, merupakan rangkaian suatu proses produksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok kecil dalam suatu rangkaian yang terpadu dari quality control atau quality control circle, sama saja, yang bekerja dalam satuan tim atau kelompok. Lalu ada seluruh mata rantai dan sistem tersebut dapat bekerja efisien baik disebabkan karena latar belakang, pendidikan dan latihan, maupun sasaran produksi yang baik, menyangkut segi teknologi, pengalaman kerja karyawan, serta adanya sikap mental positif dari karyawan. Lalu sikap mental positif tersebut adalah dengan bekerja produktif dalam suatu kelompok atau tim yang kuat akan menjamin mutu produksi yang tinggi, sumber balas jasa yang lebih baik bagi tenaga kerja, dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena adanya jaminan pasar yang luas. Lalu kesimpulan dari semuanya adalah syarat pembentukan KQC, Quality Control Center maksud saya. Yang pertama ada anggota mempunyai kepala grup yang sama, bekerja sama dengan seksi lain, lalu ada jumlah proporsional 5-10 orang. Anggota terdiri dari circle leader, team leader, notulis, anggota. Lalu fasilitator, orang atau atasan yang berperan memberi kemudahan supaya kegiatan berjalan baik dan benar, dilaksanakannya di luar jam kerja dan tidak bersifat lembur. Karakter fasilitator sendiri yaitu berorientasi kepada manusia dan tantangan, mempunyai daya analisis, fleksibel, mau memanfaatkan kesempatan, sabar dan tanggung jawab yang besar terhadap konsep dan segala konsekuensi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.